Bab 171. Di mata semua orang yang menyembah, Charlie pergi dengan tenang. Warnia tidak bisa membantu tetapi melihatnya dalam perjalanan untuk mengirimnya kembali. Pada saat ini, Charlie telah kembali ke keadaan biasa, dan dia tidak bisa melihat basis kultivasi yang kuat di tubuhnya. Dia terkejut dan merasa sedikit aneh. Tadi, Charlie memancarkan aura superior, yang membuat orang takut dan gemetar. Tapi sekarang, temperamen ini hilang. Pada pandangan pertama, tidak ada bedanya dengan orang yang lewat. Sulit untuk mengatakan apakah itu pengekangan yang disengaja, atau hanya ilusi. Warnia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Charlie, apakah kamu benar-benar memanggil roh saat itu?" Charlie menatapnya dan tersenyum sedikit. "Tebak? Jika saya mengatakan itu kebetulan, apakah Anda percaya?" Dalam pikiran Warnia, penampilan Charlie memanggil Tianlei melintas tanpa sadar. Dalam kilatan guntur, dia berdiri dengan bangga di dunia, dengan temperamen yang luar biasa. Jika pria seperti itu, tidak peduli wanita mana yang melihatnya, dia akan jatuh cinta. Warnia tidak bisa menahan jantungnya untuk bergerak, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Benar-benar lelucon. Bahkan fisikawan top dunia tidak bisa mengendalikan petir. Jika Charlie bisa memanggil Tianlei, apakah dia akan tetap menjadi menantu yang malang seperti dia sekarang? Mungkinkah guntur langit barusan itu benar-benar hanya kebetulan? Ketika Charlie kembali ke pintu, dia mendengar suara ibu mertuanya Elaine datang dari rumah. "Sudah kubilang cari suami yang cakap, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Lihat betapa cakapnya menantu laki-laki ini, dia memberinya 4 kamar tidur besar. Lebih dari 180 meter persegi. Seberapa cerah? Mari kita lihat rumah kita lagi, totalnya 120 meter persegi, jadi saya orang yang keras kepala." Setelah selesai berbicara, ibu mertua berkata dengan marah, menantu rakyat dapat mengandalkannya. Pernikahan Charlie tidak berguna. Mengandalkan dia, aku khawatir aku tidak akan tinggal di rumah besar seumur hidupku. Suara tidak puas Claire terdengar. "Bu, apa yang membuatmu iri pada orang lain? Selain itu, aku juga dipromosikan menjadi sutradara. Jika kita bisa menghemat beberapa tahun, apakah kita masih tidak mampu membeli rumah baru?" Ibu mertua berpura-pura dan berkata, "Tunggu beberapa tahun lagi. Tunggu beberapa tahun lagi, hari bunga bakung akan dingin. Sejak Anda menikahi Charlie, kehidupan keluarga kami anjlok. Kita masih bisa tinggal di Villa Wilson, sekarang bagaimana? Rumah rusak ini, teman-teman, semua bisa hidup lebih baik dariku." Claire berkata, "Bu, apakah masuk akal bagimu untuk selalu membandingkan seperti ini? Itu membosankan." Ibu mertua berkata dengan marah, "Karena saya tidak bisa mengalahkan orang lain, jadi saya membosankan. Sangat membosankan." Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya saat ini, membuka pintu dan masuk. Melihat kembalinya Charlie, Elaine mendengus dingin, dan berkata, "Apakah kamu masih tahu bagaimana kembali? Bisakah kamu memasak makanannya? Kami semua lapar." Charlie tersenyum dan berkata, "Bu, aku akan memasak sekarang." Setelah berbicara, dia langsung pergi ke dapur. Charlie tidak bisa lebih jelas tentang karakter Elaine, keangkuhan dan kikuk. Dia merasa tidak nyaman ketika dia melihat apa yang orang lain miliki. Jika dia tahu bahwa Solomon ingin memberinya sebuah villa untuk menebus kesalahan, dia takut dia akan datang dan berlutut dan segera menjilatnya. Bab 172. Namun, untuk penampilan Elaine, dia belum bersedia mengatakan apapun tentang rumah ini. Charlie sibuk bekerja di dapur. Claire berjalan dan berkata dengan suara rendah, "Jangan mengambil apa yang ibu katakan ke dalam hatimu, dia hanya mengagumi kesombongan." Charlie sengaja berkata, "Apa yang ibu katakan? Saya tidak mendengar sepatah kata pun." "Anggap saja, aneh jika kamu tidak mendengarnya." Claire menyodok dahi Charlie dengan jarinya. Charlie memanfaatkan kesempatan itu untuk memegang tangannya. Claire tersipu, dan dengan cepat melihat keluar dapur sebelum dia menarik tangannya. Tetapi Charlie berpegang padanya, melihat lebih dekat, dan melihat bahwa dia membawa gelang yang dibuatnya, dan dia tersenyum dan bertanya, "Apakah gelang ini efektif?" "Hah?" Claire kembali sadar, mengangguk dan berkata, "Jangan katakan itu sangat efektif. Sejak saya memakai gelang, badan saya terasa seperti tampilan baru dan terasa jauh lebih nyaman." "Sebenarnya gelang Anda terbuat dari apa? Apakah itu bekerja?" Charlie tersenyum dan berkata, "Itu hanya mutiara." Manik-manik putih dikenakan di pergelangan tangan Claire,
membuat pergelangan tangannya seperti salju, putih dan lembut seperti akar teratai baru. Tangan batu giok Charlie yang halus dan hangat dipegang di tangannya, seperti sepotong batu giok yang hangat, dan dia tidak ingin melepaskannya. Claire juga menyadarinya, tersipu, dan segera menarik tangannya dan memelototinya. Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin mengubah rumah juga?" "Tentu saja, siapa yang tidak ingin tinggal di rumah baru?" "Sejak ibu saya pindah dari villa, dia selalu mengeluh bahwa villa itu terlalu kecil dan rusak." Claire menghela nafas, kemudian pulih dan berkata, "Hanya saja harga rumah sekarang terlalu mahal, dan keluarga tidak memiliki banyak uang, jadi mari kita lupakan." Dengan mengatakan itu, Claire tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, kita bisa melihat real estate-nya dulu, dan menghitung seberapa besar perbedaan antara rumah ini dan yang baru. Jika perbedaan harga tidak terlalu tinggi, gantilah dengan yang lebih baik." Sebelum Charlie sempat berbicara, Claire berkata dengan bersemangat, "Itu saja. Besok akhir pekan, ayo kita keluar dan melihat-lihat real estate." Melihat dia sangat tertarik dengan masalah ini, Charlie mengangguk dan berkata, "Karena kamu ingin melihatnya, aku akan menemanimu." Claire meneliti informasi real estate di ponselnya dan memutuskan untuk mencari rumah di distrik baru dengan lingkungan yang lebih baik. Kebetulan seseorang datang dan mengetuk pintu setelah makan. Seorang kurir menyerahkan paket kecil kepada Charlie dan berkata, "Ini untukmu. Tolong tanda tangani." Setelah Charlie menandatangani tanda terima, dia membukanya dan menemukan bahwa ada kunci pintu suite dan beberapa kartu emas dengan tulisan Thompson Villa A05 di atasnya. Saat ini, Charlie menerima panggilan telepon dari Solomon, kepala keluarga White. Dia dengan hormat berkata di telepon, "Mr. White, apakah Anda sudah menerima kunci dan kartu kamar?" Thompson Villa dikembangkan oleh perusahaan Thompson di Aurous Hill. Proyek real estate paling mewah. Nomor A05 yang kuberikan padamu, adalah villa terbesar, tidak termasuk halaman, dengan luas lebih dari 1,000 meter persegi. Terimalah. Charlie telah mendengar tentang Thompson. Mereka telah mengembangkan villa dan komunitas bertingkat tinggi di Aurous Hill, yang dapat dikatakan sebagai proyek real estate kelas atas di kota. Harga pasar villa semacam itu setidaknya 100 juta. Tampaknya Solomon memang mengalami pendarahan hebat. Jadi Charlie berkata dengan ringan, "Kamu punya hati." Solomon berkata dengan gembira, "Di mana itu?" "Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga kulit putih untuk melayani Tuan Wade." Kembali ke kamar, Charlie dengan sengaja bertanya pada Claire, "Istri, apakah kamu menyukai rumah Thoms Builders? Kelas 1 Thompson." Claire berseru, "Bagaimana kita bisa membeli rumah di sana? Harga bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi biasa di sana 2 kali lebih mahal dari di luar. Tapi rumahnya memang yang terbaik di Aurous Hill." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu bisa pergi dan melihatnya besok, mari kita bicarakan apakah kamu bisa membelinya atau tidak nanti." Claire buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, mari kita lebih pragmatis dan lihat rumah biasa." Charlie tersenyum dan berkata, "Katakan padaku, aku punya teman di kelas 1 Thompson. Dia mengatakan dia bisa membantu mendapatkan harga internal. Kita bisa pergi dan melihat dulu."